Shalom sobat, semoga sobat semua sehat dan penuh damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kali ini saya mau berbagi yang saya pelajari tentang anak. Yang pertama, 1 Korintus 7 ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemara, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Yang kedua, Malaki 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Yang ketiga, 1 Petrus 3 ayat 1-2. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Nah sobat, jadi bisa sobat baca ini perikop lengkapnya ya, supaya lebih paham. Yang saya pelajari adalah yang pertama, jika sebagai orang tua, suami maupun istri tidak taat kepada Tuhan Yesus Kristus, maka anak-anak itu akan menjadi anak cemar. Kenapa? Karena kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti firman Tuhan tadi, anak-anak itu akan menjadi anak yang kudus, karena dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya tugas kita sebagai orang tua mendidik anak agar menjadi anak-anak yang kudus. Itu yang pertama sobat. Jadi kita harus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak yang kudus dan bukan anak yang cemar. Kenapa? Karena orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti yang firman Tuhan katakan, anak-anak itu menjadi anak yang cemar. Oke? 1 Korintus 7 ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak kudus. Jadi intinya pertama, orang tua harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang kedua tadi Malaki 2 ayat 15. Jadi yang dikehendaki adalah keturunan ilahi. Makanya Tuhan berkata, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Maksudnya apa yang dikehendaki dari pernikahan itu adalah keturunan ilahi. Jadi jagalah diri kita sebagai orang tua, sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang kudus, yang bertaat, yang berbakti kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke? Dan kita harus setia kepada istri kita. Ini tugas sebagai seorang suami. Jangan neko-neko kita ya kan. Jadi kita sebagai suami saling mengingatkan bahwa kita harus setia kepada istri kita. Satu, forever and only, gitu ya. Karena Hawa berasal dari tulang rusuk Adam, kan begitu sobat ya. Satu tulang rusuk, kan gitu. Bukan banyak tulang rusuk ya. Oke. Yang ketiga, 1 Petrus 3 ayat 12, 1 Petrus 3 ayat 1-2 tadi dikatakan, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi kalau kita suami tidak taat kepada firman, semoga istri kita menjadi contoh bagi kita. Begitu juga dengan suami. Kalau kita tidak bisa menjadi imam, bagaimana kita bisa menuntun keluarga kita? Jadi sebaiknya suami dan istri sama-sama saling membangun, saling menasihati, saling membimbing, saling mengingatkan agar sama-sama menjadi pengikut Kristus, menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang setia. Oke sobat, supaya apa? Supaya jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, suami menjadi berubah, menjadi lebih baik lagi. Dan juga jika istri ada menyeleweng pemikirannya atau perlakuannya, bisa dilihat oleh suaminya. Jadi hingga apa? Sehingga kita menjadi suami istri yang takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita mengajari anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Oke sobat, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saling belajar kita, saling mengingatkan, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih lagi. Terima kasih sobat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.